Hai Sobat Rebahan, chapter One Piece kali ini benar-benar gila. Gila, pecah sekali. Kukira Luffy karet, ternyata dewa. Kaido menjadi bahan lawakan, sungguh di luar ekspektasi. Tak perlu berbasa-basi lama, makan lupis pakai ketupat. Ini dia One Piece 1044. Chapter ini diawali dengan Luffy yang kaget, dikira dia sudah kalah tapi malah bersemangat. Momonosuke kaget bertanya ke Zunisa, Luffy adalah Joy Boy? Yamato juga bertanya, apa Joy Boy? Di aula kesenangan tower kanan, Sanji terbangun dan berkata, Luffy! Di lantai pertunjukan, Kid dan Lau serta Marco juga kaget, apa itu topi jerami? Ke latar yang lebih jauh lagi, di tanah suci Mary Joyce, para Gorosei berkata dia telah mengorbankan agen terbaik mereka. Yang mereka maksud adalah CP0 dan membuat Kaido murka. Hal ini sepadan untuk melenyapkan masalah ini. Gorosei yang botak berkata, dari masa lalu hingga sekarang pemerintahan dunia selalu gagal untuk mendapatkan buah gomu-gomu selama 800 tahun. Gila nggak tuh? Sepertinya buah ini punya pikiran. Gorosei menjelaskan bahwa semua buah Zoan memiliki kehendak sendiri dan ternyata buah gomu-gomu sebenarnya adalah buah Zoan mitik Hito-Hito no Mi model Nika. Kemampuannya adalah karet. Dalam pertempuran, bisa merubah imajinasi menjadi kenyataan. Sungguh imbas sekali. Julukannya, Son of God, Dewa Matahari Nika. Awakeningnya bisa membuat pengguna bebas melakukan apapun di luar logika. Sungguh kekuatan yang paling konyol, kata Gorosei. Di tempat penyimpanan harta, Orochi memohon ampun kepada Hiyori. Sedikit mengingat ke masa lalu, perjuangan Oden, dan Hiyori pun menangis. Lalu Hiyori berkata, kau tidak pantas hidup sebagai shogun. Tiba-tiba, datang Kanjuro yang sudah sangat lemah. Orochi tertawa dan menyuruh membakar Hiyori. Namun naas, Kanjuro malah membakar Orochi. Fajar akan datang setelah klan Kozuki menepati janjinya, ucap Hiyori. Kembali ke pihak Luffy. Luffy merasa dirinya bisa melakukan apa saja. Ini adalah kekuatan terbaikku. Gear 5 katanya. Akhirnya Gear 5 muncul. Kaido kaget melihat sambaran petir hitam menyambar dari atas. Ternyata itu adalah haki Luffy yang membuat anak buah Kaido pingsan seketika. Tiba-tiba, muncul tangan Luffy yang langsung mencengkeram Kaido. Semua kaget. Lau, Kid, Chopper. Luffy tersenyum, lalu menarik Kaido, sampai bola matanya keluar. Yah, sedikit lawak. Badan Luffy menjadi membesar, lalu membanting Kaido, bolak-balik seperti mainan. Luffy pun tertawa, dengan rambutnya yang menjadi api. Kaido berkata, kau masih hidup topi jerami? Syukurlah. Lalu, Kaido menyemburkan beam dari mulutnya. Boom! Luffy kaget kocak seperti pada kartun Tom and Jerry. Lalu ia menarik tanah merubahnya menjadi karet dan memantulkan serangan Kaido. Seketika Kaido kaget dan terjadi ledakan. Luffy pun tertawa. Kaido minta maaf soal CP0. Dia tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Tidak usah dipikirkan, ucap Luffy. Ayo kita selesaikan ini. Dan chapter pun berakhir. Kabar baik, minggu depan tidak libur. Baiklah, sekarang saatnya saya akan membahas detail-detail kecil yang menarik. Ternyata selama ini Oda Sensei telah menipu kita, atau Jeki yang menipu kita. Ya, hal ini membenarkan beberapa teori yang telah dibuat sebelumnya, bahwa buah gomu-gomu memang spesial, sehingga diincar oleh pemerintahan dunia selama 800 tahun. Dan sosok kesatria, kebebasan, Son of God Nika di masa lalu memiliki siluet yang sama dengan Luffy. Apakah dia sosok pemakan buah gomu-gomu sebelumnya? Bisa jadi. Luffy Gear 5. Gear 5 Luffy sungguh kocak, memainkan logika yang membuat Kaido merasa tak masuk akal. Kaido dijadikan candaan, layaknya kartun. Mungkin ini baru sebagian dari kecil kekuatan Nika. Yang jadi pertanyaan, apakah Gear 5 ini sudah termasuk awakening? Belum tahu. Mode Gear 5 Luffy, dari alisnya Luffy terlihat seperti Sun Wukong yang kita kenal dengan Sun Gokong. Dan dia juga suka tertawa. Kebetulan nama Luffy juga Monkey. Bisa jadi Oda Sensei mengambil referensi dari sini. Dan terakhir, chapter ini masih belum menjawab kenapa Zunisa memanggil Luffy Joy Boy. Apakah Luffy titisan Joy Boy? Atau pemakan buah iblis yang sama dengan Joy Boy? Atau bisa jadi, Luffy adalah Joy Boy itu sendiri, yang melakukan perjalanan waktu. Baiklah, segitu saja video pembahasan dari saya. Jika ada salah kata dalam pengucapan nama dan tempat, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton channel ini. For the nakama, stay healthy, keep yourself, thank you for the time in the biodrama, and see you in the next bioskop dalam rumah.